Oke ya, seluruh sahabat Nusantara serta teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya mau membuat masakan spesial khas Cirebon, yaitu pindang bandeng ya, pindang bandeng khas Cirebon. Si pus-pusnya sudah heboh di belakang. Harus dibersihkan dulu supaya sisik-sisiknya bersih. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar juga apa namanya membuang sisik ya, membuang sisik ikan bandeng ini harus benar-benar bersih ya, karena supaya pada saat dimakan tidak terkesan jorok. Terus kemudian dari dalam sininya juga kan di sini banyak usus-usus serta jeroannya itu harus dibuang ya. Kemudian pada saat nanti sudah bersih, semua sisiknya dibuang, nanti di sini disayat-sayat supaya apa? Supaya bentuknya lebih cantik dan bumbu akan lebih meresap. Nanti akan seperti itu. Ya, yang pasti ikan bandeng Cirebon beda rasanya. Karena apa? Karena lebih gurih. Keren ya, pisaunya ini pisaunya hitam, tapi pisau ini sangat tajam karena bahan dasarnya ini adalah baja. Saya suka pakai pisau ini walaupun bentuknya jelek. Sudah siap. Halo, sudah siap ya. Nih, setelah kita buang sisik-sisiknya, kemudian dipotong-potong cantik seperti ini, ya. Sudah siap. Kita akan meracik bumbu pindang bandeng khas Cirebon. Mantul, mantap. Yang pasti sedap. Lezat. Belum juga dimasak udah lezat-lezat aja. Dan berikut nih sahabat Nusantara serta teman-teman semua dimanapun berada ya. Ini adalah rempah-rempah bumbu masak spesial ya, tradisional untuk pindang bandeng khas Cirebon. Ada apa aja? Di sini saya sudah mempersiapkan ada bawang merah ya, kurang lebih sekitar 12 siung dipotong-potong supaya merata. Kemudian bawang putih kurang lebih sekitar 6 siung ya. Nanti disangrai terlebih dahulu, setelah setengah matang baru dimasukkan air kurang lebih sekitar 500 ml. Nah, selanjutnya nanti pada saat ikan bandeng yang sudah dipotong-potongnya itu dimasukkan ke dalam kuah ya. Diselang-seling pada saat menumbuk-numbuk ikan bandengnya harus disertakan dengan bumbu juga nih. Di sini ada apa nih? Jahe ya. Jahe, kemudian lengkuas dan yang pasti daun salam. Ini daun salamnya ada daun salam yang masih segar dan daun salam yang sudah lumayan kering. Terus kemudian di sini daun serai ya. Ini ada daun serai. Dan terakhir nanti teman-teman semua bisa menambahkan asam jawa. Ini dia asam jawanya. Kalau misalnya teman-teman semua bisa mendapatkan atau bisa memperoleh asam jawa yang masih muda atau yang masih hijau belum matang seperti ini, maka sebaiknya gunakan asam jawa yang masih mentah seperti itu ya. Kalau ini asam jawanya udah matang, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada. Tapi supaya rasanya lebih enak, khas Cirebonnya lebih terasa, maka gunakan asam jawa seperti ini. Dan kelanjutannya nanti pada saat ikan bandengnya sudah mulai setengah matang, baru dimasukkan penyedap rasa ya, boleh menggunakan sasa, terus kemudian garam secukupnya dan pastikan ditambahkan juga dengan kecap. Kecap sesuai selera, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Untuk bawang merah yang saya gunakan di sini bawang merahnya spesial ya, karena saya gunakan bawang merah khas Brebes supaya rasanya lebih menyatu, karena bawang merah khas Brebes itu rasanya lebih harum dan lebih wangi serta lebih khasnya lebih terasa.
Khusus untuk jahe, lengkuas, serta batang serehnya, teman-teman cukup hanya digeprek ya. Digeprek itu artinya pada saat sudah dikupas, dibersihkan, dicuci, nanti teman-teman semua tinggal ditumbuk ya, ditumbuk pelan-pelan, digeprek dengan menggunakan ulekan. Supaya apa? Supaya gepeng dan bisa sari-sarinya meresap ke dalam masakan yang kita buat. Mulai masak kita sahabat Nusantara, tentunya tuangkan dulu minyak goreng. Start. Minyak goreng, biarkan sampai panas. Sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih. Biar sampai uangnya keluar dan setengah matang ya sahabat Nusantara. Biar wangi dan layu sampai setengah matang, baru kemudian kita masukkan air untuk kuahnya ya, kurang lebih sekitar 500 ml, sesuai selera teman-teman lah. Udah setengah matang, langsung kita masukkan air ya untuk kuahnya. Wow. Nanti sampai mendidih baru ikannya dimasukkan. Yang pasti, pastikan untuk kuahnya ini harus rata ya di bagian permukaan ikan paling atas. Kalau misalnya kurang, tinggal ditambahin kuahnya. Udah mendidih nih ya, kita masukkan. Aduh, ikan bandengnya set lari dia. Pelan-pelan biar rata. Terus ditaruhin seperti ini ya. Terus batang serai seperti ini ya, karena nanti dia akan bisa 2 lapis. Bahkan bisa makin mantap. Yang pasti pindang bandeng khas Cirebon ini saya paling suka, dan saya jamin untuk seluruh teman-teman serta sahabat dimanapun berada pasti juga suka. Karena apa? Karena inilah kekayaan rempah dan alam Indonesia dari peninggalan leluhur yang terbiasa masak-masakan seperti ini. Saya pun belajar ya, dari apapun yang saya lihat, saya makan, serta saya nikmati dari setiap hidangan kuliner Nusantara Indonesia. Ini pada saat udah matang atau setengah matang boleh ya, tinggal dimasukkan bumbu-bumbu seperti
penyedap rasa, baik itu micin serta garam dapur ya, dan kecap secukupnya sesuai selera teman-teman semua. Kita tutup supaya cepat matang. Sudah mulai setengah matang ya, sahabat Nusantara. Kita taburkan garam, yang pasti ukurannya kurang lebih sekitar 1 sendok ya, 1 sendok makan atau lebih kurang. Yang pasti sesuaikan dengan selera teman-teman, apakah teman-teman semua sukanya lebih asin atau sedang, atau bahkan jangan terlalu asin. Nanti setelah benar-benar sudah 80% matang, baru kecap di atasnya. Setelah ini penyedap rasa ya, misalnya sasa atau micin. Untuk apinya jangan terlalu besar ya, sahabat Nusantara. Dan ini sudah 80% matang, tinggal kita tambahkan kecap di atasnya supaya rasanya makin mantap. Ya, sudah 80% matang ya, sahabat Nusantara. Mantap. Yang pasti inilah kuliner khas Cirebon, luar biasa. Pindang bandeng khas Cirebon. Ikan bandeng Cirebon ini rasanya lebih gurih ya dibandingkan dengan ikan bandeng lain, karena ikan bandeng Cirebon rasanya tidak apek. Dari Arbani, kesederhanaan untuk Indonesia lebih baik. Ini dia, untung ada kayu manis ya. Kayu manisnya terlambat, tapi nggak apa-apa. Yang pasti biar bumbunya sempurna. Ditutup lagi sampai benar-benar matang. Ini dia, sahabat Nusantara, pindang bandeng khas Cirebon ya. Aromanya sudah keluar, wangi daun salamnya, wangi serehnya, wangi kayu manisnya sudah sangat terasa, dan aroma pindang bandeng khas Cirebonnya sudah sangat kuat. Dari Arbani, pindang bandeng khas Cirebon, kesederhanaan untuk Indonesia lebih baik. Dan inilah pindang bandeng khas Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Lezatnya luar biasa.